Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini ada di Alkitab, mau tidak mau kita harus membahas ini. Dan ini adalah bagian dari bagaimana kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan mari kita lihat sama-sama teks kita di dalam Yakobus pasal yang kedua. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13. Dan saya akan membacakannya dalam Alkitab terjemahan baru 2. Jadi sebagai informasi buat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab yang pada umumnya kita pakai itu adalah terjemahan baru 1 yang diterjemahkan sekitar tahun 70-an. Dan sekarang bersyukur Tuhan memakai LAI untuk bisa menerjemahkan Alkitab kita menjadi lebih baik lagi, lebih enak untuk kita baca. Sehingga terjemahan baru 2 sudah dijual secara bebas. Ini menolong kita untuk membaca Alkitab semakin mengerti, karena bahasa-bahasa Indonesia yang kuno yang tidak sering dipakai itu dihilangkan, diganti dengan bahasa Indonesia yang lebih mudah dipakai, lebih sering dipakai. Dan juga terjemahan dari salinan-salinan kitab asli, yaitu Perjanjian Lama dengan bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru dengan bahasa Yunani, terjemahannya semakin baik. Saya akan bacakan Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja atau duduklah dekat tumpuan kakiku, bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun engkau telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Namun jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang atas penghakiman.
Kita akan melihat secara khusus ayat tema kita, yaitu di ayat yang ke-9. Namun jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, don't judge book by its cover memang tidak bisa mewakili kebiasaan orang yang cuman menilai sesuatu dari apa yang dilihat. Tetapi sikap ini sejenis dengan perilaku orang yang mudah sekali termakan dengan apa yang dilihat bahkan didapat. Bahkan pengalaman yang terjadi dari kehidupan orang percaya, sekelas Nabi Samuel, dia pun sempat terjebak dengan apa yang dilihat. Karena memang bicara masalah memandang muka ini gampang-gampang susah. Oleh karena itu kenapa di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca penting untuk kita juga mengenal orang itu. Dan kalau kita lihat di sini, Nabi Samuel yang sempat terjebak, masih ingat kisahnya? Satu kali kemudian Tuhan meminta Nabi Samuel di tengah duka citanya untuk mencari pengganti dari Raja Saul, dan kemudian dipilihlah keluarga ayah Daud. Dan begitu berjanji dengan keluarga ini, Samuel datang melihat kakak-kakaknya Daud. Yang muncul dalam pikiran Samuel adalah, wah, ini raja, ini calon raja. Kenapa? Karena kakak-kakaknya Daud orang-orang yang sangat tegap badannya, tinggi dan elok perawakannya. Tetapi yang terjadi, Tuhan membisikkan sesuatu kepada Samuel. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Tuhan. Silakan beri jabat tangan satu dengan yang lain. Selamat Tuhan melihat hati. Loh, monggo dijabat tangan satu dengan yang selamat Tuhan melihat hati. Iki nek Tuhan ngelihat rupa iki tekor kabeh gini iki. Dan dari situ Samuel belajar sesuatu, bahwa ternyata apa yang dilihat oleh manusia itu sangat terbatas. Dan hari ini dalam kitab Yakobus pasal yang kedua dengan sangat jelas Alkitab mengatakan jangan memandang muka. Kalau ini menjadi sesuatu yang kurang praktis, saya memberikan judul dalam renungan pada pagi hari ini adalah jangan pilih kasih. Mengapa sih orang itu suka memandang muka? Alasan yang paling sederhana, ya memang ada mukanya. Nah kalau kita semua ini tidak ada mukanya semua, ya pasti tidak dipandang lah. Cuman kita perlu ingat baik-baik, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan terus dan tidak bosan-bosan melatih kita hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ini adalah hal yang penting yang harus selalu kita ingat. Bahwa kehadiran Allah adalah kehadiran untuk semua orang. Kehadiran Allah bukan untuk eksklusif kaum tertentu. Tentunya bagi mereka yang mau membuka hati. Tetapi sejatinya kelahiran Allah itu justru untuk semua orang. Karena itu saya salut juga ketika almarhum Gus Dur mengatakan, oh nek Natalan iki kudune sing ngrayakno kabeh. Saya kaget juga. Ya karena memang kelahiran Yesus itu tidak hanya untuk orang Yahudi. Kelahiran Yesus itu untuk orang yang mau percaya kepadanya. Kelahiran Yesus itu memberikan damai bagi siapa saja yang mau percaya kepada Dia. Karena Dia Allah yang menjemput manusia, Allah yang hadir bagi manusia. Kalau selama ini manusia mencari Allah, di dalam kelahiran Yesus
Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, kembali lagi kepada apa yang kita bahas tadi. Mengapa sih ke orang itu mudah sekali memandang muka? Seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu, baik sebelum pandemi maupun semasa pandemi, ada orang-orang yang memamerkan harta kekayaannya dan membuat seolah-olah menjadi kaya itu adalah sesuatu yang mudah. Syukur kepada Tuhan, pemerintah melalui instrumen hukumnya menjerat orang-orang yang seperti itu karena disebut penipu. Mereka bergaya dengan apa yang mereka dapat dengan hal yang tidak jujur. Bahkan mereka bisa mengatakan mengeluarkan duit 1 miliar, 2 miliar. Oh, murah banget. Murah apa nih? Tetapi gaya yang seperti itu ternyata yang paling sedih sebenarnya bukan tertangkapnya mereka, bukan fenomena yang seperti itu. Tetapi yang paling sedih ternyata banyak yang berhasil ditipu. Silakan senggol kanan, senggol kiri. Opo kira-kira kok gampang ditipu? Karena kita juga senggol kanan kiri lagi kepingin sugih takon. Ambil diketipin lho, kepingin sugih ta. Sikap memandang muka ini sering terlihat bukan hanya di kalangan jemaat awam. Bahkan yang menyedihkan sering ditemui juga di kalangan pemimpin gereja. Dan banyak perpecahan dan pertentangan di dalam gereja dewasa ini yang bersumber dari hanya memandang muka sebenarnya. Dan ini persoalan besar. Karena itu bagi yang mengikuti Instagram, yang memiliki media sosial, saya nggak tahu, saya sudah lama tidak mengikuti itu. Pastor in style. Pendeta itu kalau sudah mulai khotbah difoto sama jemaatnya, saya tidak tahu siapa yang seiseng itu gitu ya. Kemudian dicek sabuke regane piro, bajune regane piro, sepatune regane piro. Nanti kalau sudah begini jamir regane piro. Ya rada sengaja nek pamer-pamer jam. Dan saya guyon dengan adik saya. Kok gak ketemu pendeta Steny Irawati? Ini bukan minta baju loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencoba memberikan baju ke mama saya, silahkan lihat responnya. Karena mama saya pasti akan menolak. Dan kita guyon dan kemudian kita ketawa bareng. Ya apa kelambine lungsuran kabeh. Dan saya bersyukur dididik oleh orang tua yang tidak malu menggunakan baju bekas. Selama masih layak dipakai, kenapa tidak? Apakah baju yang terbaik sama dengan baju yang termahal yang bisa kita beli? Pernah ada seorang jemaat yang mengatakan, dalam guyonan kita guyon gitu ya, gak kepingin punya Alphard aku. Waduh, saya ini mending kayak saya ini sudah punya Alphard kok. Lah apa? APV. APV itu kan Alphard tanpa vitamin. Saya ngomong sama yang bersangkutan, bukannya saya enggak mau. Kalau seluruh jemaat saya itu sudah naik BMW Alphard, ya saya mesti naik Alphard dong. Ya maaf. Tapi naik jemaatku ke gereja aja melaku. Sorry. Kayak ono Alphard tak dol. Mending gawe mangan timbang gawe numpak. Tuhan memberikan teladan yang luar biasa. Yesus dalam perjalanan pelayanannya mengatakan dengan sangat jelas, walaupun itu sebagai sebuah perumpamaan tetapi juga sesuatu yang eksplisit. Kamu tuh yakin mau ikut aku? Yakin? Aku ini loh tempat untuk meletakkan kepala aja loh, enggak ada.
Hewan aja bisa punya tempat tidur. Saya ini tidak punya. Yesus lebih rendah dari hewan? Bukan. Tetapi Yesus sedang mengajarkan sebuah konsep cara berpikir tidak memandang muka. Untuk membuat orang-orang siapapun status sosialnya, bagaimana status pendidikannya, bahkan latar belakang sejelek apapun. Mari sini, ayo come to Papa. Ayo nikmati kasih Tuhan. Ayo bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini yang saya pakai sengaja semua pemberian orang. Dan bukan barang yang mahal. Karena saya sangat tertarik dengan kehidupan orang tua saya. Bagaimana mereka mengatur dirinya sedemikian rupa untuk tidak menjadi beban buat jemaat, bahkan tidak menjadi beban buat dirinya sendiri. Karena ternyata tampil dengan barang-barang bermerek itu menjadi beban buat orang yang suka pakaian bermerek. Jangan pikir orang yang suka pakaian bermerek itu enak-enakan. Oh enggak. Kalau kita tidur bisa dengan ngorok-ngoroknya sampai mangap-mangap, mereka enggak bisa tidur, ngimpi. Ngimpine kapan aku duwe dompet iku ya. Gak iso turu. Di sini ada yang enggak bisa tidur? Syukur enggak ada yang ngaku ya. Kalau enggak bisa tidur jangan-jangan calon orang kaya itu. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan jemaat yang mendapat surat tulisan dari Yakobus. Dikatakan apa di sini? Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dengan parfum yang wangi, sepatu yang kelotak-kelotak, kemudian dengan rambut yang begitu indah, berwarna-warni mungkin, dan masuk juga seorang yang miskin dengan pakaian yang buruk, bau yang aduhai, yang kita kalau dekat aduh lah kok ngene ambune. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini, mari saya antar. Dari mana Bapak? Monggo silakan duduk di tempat yang paling depan. Sedang kepada orang yang miskin kamu berkata, wis ngadeg ae nek pojok ngono lho. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada salah satu ciri khas tentang memandang muka. Kalau kita khawatir akan penilaian orang terhadap kita, kita akan cenderung memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Saya ulang lagi kalimatnya. Jika kita khawatir akan penilaian orang lain terhadap kita, maka kita pasti akan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Itu sebabnya kenapa Yesus tampil dengan tampilan yang paling minimalis. Bagi rekan-rekan yang suka kungfu, saya selalu ngomong Tuhan Yesus sih aliran kaepang. Bagi yang suka kungfu loh ya, kalau yang tidak suka ya sudah, maaf tidak bisa ketawa. Lain kali silakan nonton ya. Aliran kaepang ini. Bayangin. Itu sudah tercermin juga dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Tidak ada tempat untuk melahirkan, kandang pun jadi. Sewaras-warasnya kita jadi manusia, tidak pernah kita bercita-cita, ayo kita meneladani Yesus. Apa maksudmu? Ayo ngelahirno bayi nang kandang. Aduh, keliru kabeh. Konteks Yesus dilahirkan di kandang itu karena memang tidak ada tempat lagi. Dan tempat apapun it's okay. Silakan toleh kanan toleh kiri. Kini gak keliru nyembah Tuhan. Tuhan kok gak keren belas. Lahir di kandang, mati ini disalib.
omah ngontrak, kemana-mana jalan. Baru ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem sebagai sebuah simbol bagaimana manusia itu ternyata mudah sekali memuji dan saat yang sama kemudian mudah sekali menghukum Yesus. Yesus baru minta anak buahnya, tolong carikan keledai. Itu pun pakai keledai. Kita menyembah Tuhan yang seperti apa Bapak Ibu? Tuhan yang begitu mengerti bahwa manusia sangat mudah terjebak dengan memandang muka. Karena tidak heran kenapa Yesus mengatakan, karena itu yuk kita berlatih hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan aplikasinya ini saya jadi ingat sebuah kisah. Karena background orang tua saya itu selalu suka kalau selama ada di kampus, anak-anak mahasiswa saya, dia pacaran, kemudian orang tuanya tidak setuju karena status pendidikan, status ekonomi, dan karena ras. Wah, tak tekati tenanan. Ayo kamu cerita sama saya kisah cintamu kayak apa? Selama saya yakin bahwa itu adalah memang bagian dari rencana Tuhan atas hidup mereka, ayo bertempur bareng. Tunduk orang tuamu. Kenapa? Ya saya melihat contoh orang tua saya. Dan yang lebih dari itu, sekali lagi, Tuhan hadir untuk semua orang. Di sini Yakobus memberitahu kita bahwa ada masalah yang sangat meluas di gereja. Karena itu sempat dituliskan. Kalau tidak jadi masalah tidak akan dituliskan. Mereka terjebak dengan menghormati orang-orang kaya yang berkedudukan tinggi serta meremehkan orang miskin. Terus pertanyaannya adalah, lah memang kalau orang miskin ini imannya kuat? Loh, jangan salah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini bukan bicara masalah orang itu beriman kuat atau tidak. Tetapi bagaimana respon kita ketika berhadapan dengan orang-orang yang lebih rendah dari kita. Bicara masalah menghormati orang lain. Saya sangat teringat pengalaman saya dan ini selalu saya ingatkan bagi diri saya sendiri. Teman-teman saya di Petra itu banyak sekali. Dan salah satunya adalah pasukan tukang becak. Jadi kalau saya keluar dari kos sudah pada rame semua nyapa saya. Mas, nanti mas. Ya biasa rek. Wah pada rame, pada senang gitu ya. Kemudian saya mau ngomong sebentar, kemudian saya lanjut jalan ke kantor. Dan saya sangat senang sekali dengan mereka dan sangat dekat dengan mereka. Kita makan bareng, kita guyon bareng gitu ya. Salah satu yang cukup dekat dengan saya juga di Petra adalah anak-anak lapangan. Para satpam. Tapi satu kali dalam perenungan saat teduh saya, Tuhan ingatkan sesuatu. Saya ini punya kebiasaan buruk pada waktu dulu. Saya itu kalau diajak ke rumah teman saya yang kelihatan kaya, dan memang kaya beneran gitu ya, rodok males. Dan saya menyebutnya sebagai orang yang anti kemapanan. Namanya juga mahasiswa pada waktu itu ya. Mas pokoknya gak seneng. Kalau saya diajak ke rumah teman saya yang kaya gitu, ya tak delok-dok terus lang cepet-cepet pulang. Tapi kemudian dalam saat teduh saya, Tuhan menegur dengan sangat keras. Tegurannya adalah, kamu ini kelihatannya baik dengan mereka yang miskin. Tetapi perlu kamu catat, itu terjadi karena mereka di bawahmu. Nangkep maksudnya? Saya bisa dekat dengan mereka yang lebih rendah dari saya karena mereka di bawah saya. Bukan karena saya mengasihi mereka. Wah, saya kayak ditempeleng betulan. Sejak itu sekali lagi Tuhan memperbarui pikiran saya. Bahwa tidak boleh membeda-bedakan siapapun juga. Dan dasarnya harus kasih. Itu sebabnya kenapa hukum yang kedua yang Tuhan berikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu.
Mencintai Tuhan dengan cara yang seperti itu adalah cara yang luar biasa dan benar. Itu sebabnya kenapa hari ini ketika kita datang ke gereja kita berusaha mencari yang terbaik yang kita punya, kita pakai, kita kenakan, kita belajar membersihkan diri sebaik mungkin sehingga kita masuk ke rumah Tuhan bukan karena kita mau kelihatan baik, tapi karena kita mau menghormati Tuhan. Betul ya? Para pelayan mempersiapkan semuanya, berlatih semuanya hanya untuk berusaha mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, kekuatan, akal budi. Tapi jangan lupa, Tuhan memberikan hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu akan sangat menolong kita mengerti bahwa ternyata kenapa kita tidak boleh memandang muka, karena Tuhan meminta kita mengasihi sesama. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari anak-anak Tuhan. Bukan karena orang miskin ini paling rohani. Jangan terus kita mendadak dari ngono jadi miskin aja paling rohani. Salah. Kalau kita kaya kenapa tidak? Kalau kita bisa punya pakaian yang bagus kenapa tidak? Tetapi kemudian saya yakin setiap proses itu ketika kita belajar bersendiri dengan Tuhan, ada rem-rem yang Tuhan taruh. Karena fokusnya bukan kepada penampilan, tapi kepada bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Kenapa sih kok itu penting? Kenapa mengasihi sesama itu menjadi hal yang menjadi goal kita bersama? Dan karenanya kita tidak boleh pilih kasih, tidak boleh memandang muka. Mari kita lihat sama-sama Matius pasal yang ke-25. Kalau sudah ngomong Matius ini, kita akan berhadapan dengan kisah-kisah perumpamaan yang membuat kita semakin mengerti apa maksudnya kerajaan Allah. Dan kalau kita lihat di Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Suatu kali Yesus menggambarkan kedatangannya dengan Yesus memberikan pembagian. Memisahkan antara domba dan kambing. Dan standar pemisahannya adalah, kita lihat ayat yang ke-40. Raja itu akan menjawab mereka. Sekali lagi saya akan bacakan dalam terjemahan baru 2. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau berbeda. Alkitabnya tetap sama, terjemahannya saja yang berbeda. Dan saya juga dorong Bapak Ibu untuk bisa mengatur uang sedemikian rupa supaya bisa membeli terjemahan baru 2. Saya enggak di endorse LAI ya. Tapi karena saya sebutkan tadi ada banyak kelebihan dari terjemahan baru 2. Ayat yang 40 mengatakan raja itu akan menjawab mereka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kenapa sih kita tidak boleh memandang muka? Karena yang memisahkan antara domba dan kambing standarnya itu ini. Saya lihat tadi ada Pak Warsito. Saya keinget waktu punya beberapa kali kesempatan dengan Pak Warsito mengunjungi salah satu bapak temannya Pak Warsito. Kok ya untung masa-masa itu pakai masker ya Pak ya. Waduh. Baunya seru. Tapi yang muncul di dalam diri saya adalah bukan menyerah. Ya apa caranya supaya bau itu tidak mengganggu? Kenapa? Nyawa iki. Tuhan sayang sama dia. Kalau enggak kita yang nolong terus apa? Mau baunya model kayak apa? Ya mari kita lakukan. Nong mambu tok ae. Apalagi saya sudah di training Koferi untuk kasus-kasus bau-bau yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
perumpamaan yang Yesus sampaikan ini bicara masalah bagaimana kita tidak memandang muka, tidak pilih kasih. Kenapa? Karena mereka ini protes. Yang dipisahkan oleh Yesus protes. Mari kita lihat sama-sama ayat sebelumnya. Di mulai ayat 34 tetap di Matius pasal 25. Lalu raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang benar itu menjawab dia. Lalu orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Bahkan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan ini gak nyadar kapan ngelihat seperti itu. Makanya Yesus ngasih penjelasan. Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Apakah orang miskin pasti kaya iman? Jelas tidak. Memang benar bahwa Allah peduli dengan mereka yang miskin dan yang menderita, tetapi bukan berarti mereka tidak perlu bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan mereka. Yang ditekankan di sini adalah respon kita sebagai anak Tuhan untuk tidak pilih kasih. Mari kita mengambil saat teduh. Mari sambil merenungkan kita melihat siapakah murid-murid Yesus. Yesus memang sengaja lahir di dunia tidak memilih dari karangan bangsawan. Dia memilih untuk tinggal di Galilea. Dan sebagai informasi bagi setiap kita, Galilea itu adalah daerah miskin dan tertinggal. Para bangsawan pada waktu itu, bahkan orang-orang religius, pahala ahli Taurat itu pasti akan meremehkan orang-orang Galilea. Tetapi uniknya, Yesus memilih tinggal di situ, dan lebih unik lagi, Yesus memilih murid-muridnya dari orang-orang Galilea. Pagi hari ini, mari kita merenungkan pengenalan kita kepada Tuhan. Nah, saya kok sendirian ya, pemain musiknya mana semua? Sebenarnya kan kalau ngomong ini enak masuk musik gitu kan. Oke, kita mulai lagi. Tuhan sedang menggambarkan sesuatu supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menjadi minder, tidak menjadi rendah diri, tidak merasa berkekurangan. Karena Tuhan sedang melatih kita kaya iman. Dan rasa yang seperti itu akan muncul kalau kita mau mendekat kepada Tuhan. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Semakin kita menjalin hubungan dengan Tuhan, semakin kita tahu bahwa rasa percaya diri kita bukan dibangun dengan kemampuan kita. Karena kalau sampai itu terjadi, maaf kata, ketika masa itu terjadi, enggak apa-apa, mari kita sharing, mari kita ngomong.
Karena saya akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam masa-masa berat. Karena Tuhan pasti akan menghajar. Pasti. Karena Tuhan tuh tidak kepingin manusia tuh yakin dengan dirinya sendiri tanpa Tuhan. Tuhan akan menghancurkan semua kebanggaan-kebanggaan kita. Hanya supaya kita bisa mengasihi sesama. Sama seperti yang Yesus lakukan dari lahirnya sampai masa meninggalnya. Bukan berarti Yesus kepingin kita jadi miskin semua. Enggak juga. Enggak. Tapi menjadi kaya itu selalu diikuti dengan menjadi kaya dalam iman. Menjadi kaya itu selalu diikuti menjadi kaya juga dalam memberi. Menjadi kaya itu juga diikuti menjadi kaya dalam berteman, dalam mengasihi sesama, dalam membantu orang lain. Suatu saat ketika saya ada dalam sebuah retreat, dan saya berharap ini retreat akan bisa kita lakukan di gereja kita di tahun depan. Kita sudah mulai menata programnya tentang generosity, kemurahan hati. Dan saya begitu terharu melihat orang-orang kaya yang hanya menggunakan 10% dari yang dia punya. Dan apa yang dia berikan ke orang lain itu tidak membuat orang lain merasa hutang budi dengan dia. Tapi membuat orang-orang itu mengalami pertobatan karena kebaikan hati, kemurahan hati. Itu juga bukan sedang kita lakukan untuk mencari nama kita, tapi untuk membuat nama Tuhan ditinggikan. Untuk membuat orang mengerti bahwa Tuhan kita itu maha murah. Tuhan kita tidak pernah memandang muka. Tuhan kita sangat mengerti siapa kita. Tetapi yang di saat yang sama, jangan pernah lupakan pertobatan. Karena seperti saya katakan tadi, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merasakan Tuhan menerima kita apa adanya. Dan bahkan kita semakin diperlengkapi untuk melihat perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Dan kita menjadi terpesona karenanya. Mari kita mengambil saat teduh. Masing-masing berurusan dengan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, sudahkah aku tidak memandang muka? Tuhan, masihkah aku membeda-bedakan sesamaku? Kalau iya, ampuni Tuhan. Karena kami ingin untuk Engkau pakai lebih lagi. Kami ingin terus masuk dalam masa-masa di mana Engkau mengatakan, Engkau hambaku yang setia. Karena Engkau melakukan hal yang paling hina bagi orang-orang yang hina ini. Dan ketika kamu melakukannya seperti untuk aku. Haleluya. Tolong setiap kami Tuhan, sadarkan setiap kami selalu siapakah kami di hadapan-Mu.